Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelatihan kedua ini akan lebih difokuskan ke pengenalan sistem keuangan di MUEK yang baru. Jadi, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari sistem tahun lalu dengan yang sekarang. Akun-akun bahkan laporan apa saja di dalamnya akan saya jelaskan secara singkat. Untuk langkah pembuatannya bisa dilihat di e-book yang sudah di-share di grup pelatihan. Contoh yang kita tunjukkan sekarang adalah laporan keuangan divisi organisasi. Sedangkan untuk divisi kursus, laporannya sama persis, hanya saja belum adanya pengeluaran. Jadi kami pertimbangkan untuk tidak dijadikan contoh. Langsung saja, ini merupakan sistem laporan keuangan MUEK tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi di sini hanya ada buku besar berupa kas, perlengkapan, peralatan, piutang, modal awal, pendapatan, dan beban. Sedangkan untuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca berada di file yang berbeda. Sedangkan ini merupakan sistem laporan keuangan yang sekarang. Banyak sekali perbedaan dari tahun sebelumnya, mulai dari akun yang digunakan, bahkan laporannya langsung dalam satu file saja. Jadi di sini langsung ada laba rugi dan neraca. Akun yang digunakan yakni ada kas kecil, kas bank BNI, peralatan kantor, modal, laba bersih, penjualan, hibah universitas, event, dan biaya-biaya. Jadi untuk kas kecil itu sebagai kas di mana uang real untuk keperluan yang mendesak. Sedangkan kas yang di bank BNI itu merupakan tabungan dari MUEK sendiri. Jadi misal kas kecil kurang, nanti diambilkan dari kas bank BNI. Sedangkan untuk peralatan kantor, misalnya adalah pembelian spidol, pembelian itu komputer atau peralatan kantor yang lainnya. Modal dan laba pasti sudah pernah mengetahui. Sedangkan untuk hibah univ itu merupakan subsidi dari universitas. Jadi nanti misal ada pemasukan dari universitas bisa dimasukkan ke hibah universitas. Event biasanya adalah sisa saldo dari event. Jadi itu merupakan laba dari event tersebut. Untuk biaya-biaya itu ada biaya gaji, tapi untuk divisi organisasi tidak ada biaya gaji. Biaya gaji biasanya hanya digunakan pada divisi khusus. Kemudian lanjut ke jurnal. Jadi jurnal di sini untuk mencatat transaksi-transaksi setiap pengeluaran atau pemasukan dalam satu periode. Jadi misal tanggal 11 Januari 2020 ada pembelian buku kas, dicatat pada akun nomor 4300 adalah biaya perlengkapan kantor, sedangkan 110 adalah kas kecil. Jadi maksud di sini adalah kas kecil berkurang, sedangkan biaya perlengkapan kantor bertambah. Debit dan kredit 15.000. Sampai ke bawah disesuaikan dengan pengeluaran yang telah dilakukan selama satu periode tersebut. Kemudian lanjut ke buku besar. Di buku besar ini hanya ada satu akun, yaitu kas kecil. Akan tetapi bila kode akun diubah, maka nama akun juga akan berubah
dan saldo maupun yang lainnya juga berubah. Jadi misal kita akan mencari akun apa itu, terus nanti diklik nomor kode akunnya, di buku besar akan berubah sesuai dengan kode akun. Kemudian ke neraca lajur. Di neraca lajur kita dapat mengetahui laba rugi dari periode tersebut. Selama dari Januari sampai Maret ini kita belum mendapatkan laba karena perkhususan belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya. Sedangkan untuk laba rugi, di sini untuk mencatat laba dari periode ini, nanti akun-akun dari neraca lajur yang masuk dalam pos laporan LR, dia nanti akan tercatat di laporan laba rugi. Sedangkan pos laporan NRC akan dicatat di neraca. Jadi untuk laba rugi, hasilnya akan diketahui laba atau rugi selama periode. Sedangkan di neraca dapat diketahui modal akhir dari periode tersebut dan jumlah aktiva maupun pasifanya bisa diketahui. Di sistem yang baru ini sudah menggunakan rumus Excel yang saling terpaut setiap laporan. Jadi rumus seperti di sini itu sudah terpaut dengan neraca lajur, jurnal ataupun yang lain. Jadi misal ada perubahan angka atau yang lainnya, nanti laporan di belakangnya akan otomatis terganti. Misal di jurnal ini akan berganti 20.000, jadi nanti di buku besar juga akan berganti 20.000, neraca lajur juga berganti 20.000 dan seterusnya. Sekian pengenalan singkat mengenai sistem keuangan di MUEK yang baru. Semoga ilmunya bermanfaat dan diharapkan semua anggota MUEK dapat paham dalam pembacaan laporan keuangan MUEK. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.